Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Raya Al-Muttaqun Prambanan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita ketakwaan iman dan Islam, serta diberi Allah juga kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir bermajelis di Masjid Raya Al-Muttaqun ini dengan niat thalabul ilmi, silaturahim di antara sesama kita, dan semoga niat baik yang hadir di hati kita ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan kita dapatkan pahalanya telah pada saat kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga selalu memohon kepada Allah semoga pada waktunya nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah, saya memberikan tema pada pagi ini agar Allah itu mengampuni kekhilafan kita tanpa kita sadar. Ada banyak sebetulnya amalan-amalan yang menyebabkan Allah itu berkenan mencurahi kita dengan maghfirahnya, dengan ampunannya. Dan terkadang amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang sudah sangat biasa kita lakukan. Namun karena sangat biasanya kita melakukan amalan itu, kita terkadang tidak memiliki pengharapan yang lebih kepada Allah lewat amalan itu. Atau bisa jadi juga mungkin belum terlintas di hati kita untuk memahami dengan baik amalan yang disyariatkan Allah. Padahal sebetulnya amalan-amalan itu bisa salah satunya menjadikan Allah itu berkenan mengampuni kita tanpa pernah kita sadari. Bahkan terkadang Allah itu mengampuni kita tanpa diawali dengan adanya permohonan ampun atau istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misalnya? Salah satunya adalah tentang wudu. Ini sebetulnya tidak hanya satu waktu ini bisa saya sampaikan, karena ada beberapa amalan ke depan insyaallah saat saya nanti memberi materi di sini,
InsyaAllah kita akan kaji lebih jauh tentang itu. Kita ngaji dulu tentang wudu itu. Wudu itu sesuatu yang sudah sangat biasa kita lakukan. Ibu-ibu dia biasa wudu, bapak-bapak dia sampun biasa wudu. Artinya apa? Wudu itu bukan amalan yang sulit kita tunaikan. Tapi seperti di awal saya katakan, saking biasanya kita mengamalkan wudu itu, tidak terlintas di dalam batin kita bahwa wudu itu adalah jalan bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba deh ibu-ibu ngomong tuh, panjenengan nek wudu niku paham boten panjenengan? Nek sebenarnya lewat wudu niku Allah niku ngampuni panjenengan. Bapak-bapak kalau ingin ampunan Allah biasanya juga kita beristighfar. Terus sebutin itu. Nah ibu-ibu kan kalau misalnya ada kekeliruan jangan istighfar. Tapi panjenengan tidak sadar bahwa sebenarnya tanpa istighfar lewat wudu niku pun Allah berkenan mengampuni panjenengan. Padahal panjenengan tidak meminta ampun kepada Allah. Karena tidak adanya bagi kita lintasan-lintasan di hati dengan wudu itu supaya saya diampuni Allah. Wudu ya wudu mawon. Ketika terdengar kumandang azan, kita hendak menunaikan sholat, kita wudu. Ya, karena memang seperti itu Al-Quran menyebutkan. Di Quran sendiri itu diberikan oleh Allah informasi tentang wudu itu. Misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah itu berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah niku menyeru orang-orang yang beriman. Karena memang wudu niku ya anjurannya itu untuk orang yang beriman. Maka diawali kalimat Allah itu dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak menunaikan salat, idza qumtum ilas salat, maka jangan lupa basuh wajah. Basuh tanganmu sampai kepada sikumu, usap sebagian kepalamu, lalu basuh kakimu sampai pada kedua mata kaki. Lah itu di ayat ini Allah itu tidak jelaskan sebetulnya apakah fungsi dari wudu itu juga salah satunya untuk memperoleh ampunan dari Allah itu. Ayat ini hanya menjelaskan pada kita, kalau kamu hendak sholat, kata Allah, jangan lupa kamu basuh wajahmu, tangan sampai siku, sebagian kepala diusap, kaki sampai kedua mata kaki. Kalau dalam masalah fikih wudu niku termasuk bagian dari rukun wudu, ditambah dengan niat, lalu kemudian tertib. Jadi wudu niku namung ngaten niku. Tidak repot-repot juga. Basuh wajah, tangan sampai siku, usap kepala, kaki sampai kedua mata kaki. Iza qumtum ila sholati, kalau engkau itu hendak menunaikan sholat. Sehingga kalau orang hendak sholat itu mesti wajib baginya untuk berwudu. Kalau tanpa wudu dia tidak akan sah sholatnya. Sholat napa kemauan niku. Jadi sholat apapun kalau panjenengan mau sholat ya harus apa? Wudu. Nah, jadi Allah di ayat ini hanya menjelaskan iza qumtum ila sholati, kalau kamu mau sholat ya berwudu. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian para jamaah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan lebih detail tentang wudu itu kepada kita. Ini bukan masalah fikihnya, kita tidak bahas fikih wudu.
Oleh Nabi itu misalnya disebutkan begini. Kita awali dengan hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti itu akan diseru ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ghurran muhajjalina min asaril wudu niku maknanya adalah anggota wudu dia niku mengeluarkan cahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya. Bahkan kalau lebih detail dengan rukun atau sunnah wudhu niku, semua anggota yang dibasuh dan diusap itu akan bercahaya min asaril wudhu, disebabkan karena wudhu. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ini nanti sudah dipastikan oleh baginda Nabi itu akan dipanggil di yaumil qiyamah niku, diseru. Dasarnya itu adalah pada munculnya cahaya anggota-anggota wudhu ini. Namun dan Bapak Ibu, jenengan besok di akhirat atau di yaumil mahsyar niku, atau pada yaumil hisab itulah, jenengan pingin dipanggil niku awal-awal napa keri-keri mawon. Jenengan pingin dipanggil itu di awal-awal atau nanti saja yang terakhir saya dipanggil? Antrian ini bu kira-kira jenengan pingin yang pertama nopo yang terakhir? Jangan dipikir yang terakhir ini kok kepenak loh. Jangan dipikir yang terakhir ini kok kepenak. Ya, saat di sana itu berbeda dengan saat kita di bumi ini, di dunia ini. Sangat berbeda. Artinya apa? Kita itu berharap Allah niku menyelesaikan keadaan kita di yaumil hisab itu sesegera mungkin, sehingga pada akhirnya kita berharap supaya kita masuk ke dalam surga itu terhindar dari api neraka itu. Lah niku jenengan dipanggil di awal ataupun di akhir itu nanti terlihat dari ghurran muhajjalina min asaril wudu. Dipanggilnya itu nanti dasarnya adalah anggota-anggota wudu panjenengan yang mengeluarkan cahaya itu. Jadi oleh Nabi dikatakan bahkan di hadis ini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa yang bisa memanjangkan basuhan wudhunya itu, falyaf'al, lakukanlah. Barang siapa yang ingin cahaya pada anggota wudhunya itu semakin panjang, semakin lebar, semakin banyak pada anggota wudhunya itu, lakukanlah. Apa niku maksudnya? Ya harapannya itu nanti dengan banyaknya anggota wudhu niku, dengan lebarnya anggota wudhu itu, dengan panjangnya cahaya pada anggota wudhu niku, panjenengan saya itu lebih didahulukan Allah untuk dihisab dan segera ditentukan Allah apakah ke surga ataukah ke neraka. Tapi kita berharap tentunya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran Nabi itu kayak gitu. Artinya apa? Berwudu niku boten namung untuk sholat. Berwudu itu harapannya besok di yaumil qiyamah niku Allah memanggil kita lebih awal. Itu sebabnya pentingnya membasuh itu lebih daripada yang diwajibkan, disebabkan karena dengan basuhan yang lebih itu akan semakin lebih banyak, lebih panjang cahaya niku. Jadi jenengan nek misalnya pingin terakhir kayak monggo. Apa niku? Oh, cahayane nggih diredup-redup kemawon. Ya, jenengan nek redup cahayane terakhir niku. Ya. Tapi kalau jenengan pingin duluan, ya segera perbanyak dan perpanjang niku cahaya niku.
Bagaimana memperpanjangnya itu? Ya lebih basuhlah anggota wudu panjenengan tatkala berwudu niku melebihi yang diwajibkan. Misalnya tadi kalau tangan wajibnya sampai apa? Siku. Jangan kurang dari itu. Ya, jangan pas-pas banget lah ngajar. Tambahi sedikit. Kalau ingin lebih panjang lagi cahaya niku tambahkan sampai kepada lengan bagian atas niku. Dengan basuh sampai lengan atas akan semakin sampai ke lengan atas niku cahayane. Bahkan nek panjenengan pengin sak kelek-kelek niku bercahaya sak kelek-kelek. Jadi apa maksudnya? Lakukanlah itu. Karena memang Nabi itu sampaikan bahwa orang kalau wudu itu tidak segera untuk sholat, tapi juga supaya nanti terlihat cahaya itu dimunculkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dunia ini kan tidak ada yang bisa membedakan kok. Siapa yang wudu, siapa yang tidak wudu, tidak ada yang tahu kan. Panjenengan yang hadir begini ini tadi wudu di rumah apa tidak ada yang tahu juga. Ada yang wudu, ada yang tidak wudu, ada yang dari rumah wudu sampai depan masjid malah ngentut. Barbera wudu meneh. Ya sudah, apa artinya itu? Kita tidak pernah tahu itu. Tapi Allah itu nanti akan perlihatkan atharil wudu niku, bekas wudu panjenengan itu, wujudnya cahaya pada anggota-anggota wudu niku. Cahaya. Itu sebabnya misalnya ngapunten dalam persoalan fikih, Imam Syafi'i itu mengatakan orang kalau wudu niku jangan dilap. Jadi mazhab Syafi'i ini makruh hukumnya ngelap anggota wudu itu setelah wudu. Ngelap dengan handuk misalnya. Biarkan dia meresap. Tapi memang berbeda dengan mazhabnya Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu mengatakan justru sunnah untuk dilap. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena rujukan mereka berbeda. Imam Syafi'i mengambil rujukan itu adalah hadis yang saya sampaikan ini tadi. Sedangkan Imam Hanafi itu mengambil rujukan man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfari. Siapa yang berwudu lalu dia baguskan wudunya itu, maka akan berguguran dosa-dosanya dari anggota wudu itu bersamaan dengan gugurnya air dari anggota wudu itu, bahkan dari ujung jari jemari yang dibasuh tadi. Nah, bagaimana itu? Ya maksudnya air yang berguguran dari anggota wudu panjenengan niku sudah bercampur, dalam tanda kutip itu bercampur dengan dosa-dosa itu, maka dilap. Tapi jangan salah memahami makna dilap niku kembali lagi sebenarnya untuk memunculkan cahaya niku. Panjenengan misalnya tangannya kotor lalu jenengan cuci tangan pakai sabun, habis itu kan dilap toh. Dilap niku nggih ya terlihatlah lebih baik gitu kan. Lebih cerah gitu. Lo niku bagian dari hal yang sama sebetulnya. Jadi harapan pertama sebelum kita membahas masalah ampunan Allah niku adalah Allah niku akan memberikan pada anggota wudu panjenengan niku cahaya kelak pada hari kiamat. Cahaya niku kan mesti positif kan nggih napa niku pemahamannya. Maaf nggih Bapak Ibu, nek jenengan misalnya lihat ada seorang ulama gitu kan. Wah, Masya Allah, wajahnya bercahaya. Niku jenengan batin panjenengan pripun? Positif napa negatif? Positif kan? Tidak mungkin dong jangan lihat wajahnya Masya Allah menyejukkan, bercahaya, terus batin panjenengan iki mesti nek bar ngaji nyolong sandal. Ya tidak mungkin kan? Mesti positif. Artinya apa? Allah niku memperlihatkan cahaya niku karena positifnya hidup mereka ketika kehidupan di dunia ini, dengan selalu menjaga kesucian dirinya, dan nanti itu menjadi identitas kita pada hari kiamat saat kita disuruh untuk ditimbang amal-amal kita. Maka ngapunten nanti saya akan sampaikan
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti mengenal kita, gitu kan, dengan bekas wudhu. Jadi itu yang pertama, gitu. Jadi jangan lupa nih, berwudhu niku boten namung hendak sholat. Maka kalau sekarang panjenengan ditanya, Pak, Bu, Mbak, kenapa panjenengan kok wudhu? Niku jawabannya niku boten namung dikit kangge sholat. Biar sholat saya sah. Niku nggih bocah-bocah cilik niku nek diberitahu seperti itu ya mereka ya kayak gitu itu kalau ditanya, kamu kok wudhu? Ya supaya saya bisa sholat sah. Jadi saya ingin Bapak Ibu itu begini, supaya meningkat pemahaman kita. Wudhu niku ndak sekedar hendak sholat. Jangan hendak apapun berwudhulah terlebih dahulu. Mengapa? Saya berharap kepada Allah nanti saya ini diberi Allah cahaya pada hari kiamat nanti. Jawabannya kan jadi berbeda. Itu yang pertama, itu yang pertama. Sehingga wudhu tidak hanya sekedar hendak sholat, aktivitas apapun berwudhu. Nah, kemudian yang kedua, ini hadis yang saya sampaikan tadi yang menjadi dasarnya mazhab Hanafi untuk mengatakan sunnah ngelap ketika kita selesai berwudu. Wudu itu sunnah ngelap anggota tubuh yang terbasuh atau tersapu dengan wudu ini. Apa? Oleh Nabi itu dikatakan man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dia baguskan wudunya, kharajat khotoyahu, akan keluar dosa-dosanya itu. Dosa-dosanya itu akan keluar dari anggota-anggota wudunya. Bahkan di hadis lain itu disebutkan kalau sudah seperti itu, dia akan keluar dari selesainya wudu itu tanpa ada dosa lagi yang nempel pada diri dia. Jadi Bapak Ibu, wudu ini bukan namung sekedar untuk memunculkan cahaya, bukan cuma sekedar yang tadi untuk sah sholat, tidak hanya sekedar untuk memunculkan cahaya. Yang ketiga ini apa? Wudu itu menjadikan Allah niku mengampuni khilaf-khilaf panjenengan, padahal panjenengan tidak sadar bahwasanya Allah niku ngampuni panjenengan dengan wudu niku. Jadi wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa nopo? Ya semua pada anggota wudu niku. Maaf misalnya Bapak Ibu, ketika kita wudu kan telapak tangan dulu, gitu, telapak tangan dulu. Ini dosa-dosa akibat perbuatan buruk telapak tangan dan jari jemarinya ini diampuni Allah. Jangan percaya enggak, telapak tangan kita itu sering berdosa. Telunjuk-telunjuk kita apa, jari-jari kita ini juga banyak dosa nih. Kadang ingatan ini nompo, ya, dak peduli halal apa haram, sing penting duit. Terima saja. Ya, kadang jari telunjuk kita ini sering kali nuduh orang. Kamu yang salah, kamu ini. Bahkan dia melupakan kekhilafan dirinya sendiri. Dia tuduh orang-orang. Tuduh semua. Lalu itu memunculkan khilaf dan dosa pada telapak tangan dan jari jemari kita. Maka ketika panjenengan berwudu, jenengan tidak minta ampun pada Allah. Jangan cuma sekedar membasuh saja. Padahal tadi kata Nabi, ketika gugurnya air itu, saat itu juga dosa-dosa telapak tangan itu berguguran. Ya, jangan kumuh. Ketika keluar air dari mulut itu, gugur juga dosa-dosa yang disebabkan karena buruknya lisan kita itu. Lisan kita itu kan dia sering kali itu seperti itu tanpa terasa. Bahkan kadang kita itu berbuat dosa itu tanpa kita sadari sudah menyebabkan catatan dosa di sisi Allah.
Itu juga sebabnya Allah itu jadikan wudhu itu menjadi jalan pengampunan dosa pada hal yang tidak kita sadari itu. Jenengan berbuat dosanya kadang jenengan tidak sadar kan? Jenengan juga tidak bisa meminta ampun pada Allah pada dosa yang jenengan tidak sadari itu. Karena jenengan tidak sadar kalau jenengan sudah berbuat dosa. Tapi Allah sediakan wudhu itu jalan kembali kepada Dia untuk mengampuni dosa-dosa panjenengan, sekalipun lisan panjenengan tidak meminta ampun kepada Allah, tapi lewat wudhu niku dosa lisan niku diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Bapak Ibu. Jadi wudhu niku jangan dianggap remeh. Loh, lisan kita ini kadang-kadang begitu loh. Makanya kan ada macam-macam tuh dosa lisan itu. Ada yang langsung kita ucapkan, kita tuduhkan pada orang. Nah itu tidak bisa dengan wudhu sebetulnya. Itu mestinya dengan taubatan nasuha kita mendapatkan pengampunan dan maaf dari orang itu. Tapi ada dosa-dosa yang kita tidak sadari. Asik bicara, asik cerita, ternyata itu menyakiti hati orang lain. Ya, makanya ada misalnya seperti kalau kita ngaji lain bab, misalnya seperti bab tahrim atau haramnya namimah. Namimah niku ya salah satunya bisa jadi adalah bicara, tapi kita tidak sadari bahwa pembicaraan itu merusak hubungan orang lain. Jadi namimah niku memindahkan pembicaraan seseorang kepada orang lain di antara manusia itu, sehingga kemudian muncul kesalahpahaman yang akibatnya orang-orang itu akan berpecah. Itu kadang kita tidak sadari. Lah itu ketika kita tidak sadari itu lewat wudhu niku, Allah niku nggih mau mengampuni dosa-dosa kita ini. Karena kita tidak sadar bahwasanya itu sudah menyebabkan goresan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berwudhu niku ketika panjenengan kumur keluar air itu, saat itu juga dosa panjenengan niku berguguran. Wajah, jenengan basuh wajah, itu dosa akibat pandangan mata panjenengan niku akan diampuni. Pernah enggak Bapak-bapak gara-gara pandangan mata panjenengan itu berbuat dosa, pernah enggak gara-gara? Kayak sering nih. Dan cuma pernah, sering. Ya. Ya ibu-ibu juga gitu sama. Jenengan ngelirik. Lo ngelirik tok niku ning batinnya itu berdosa, disebabkan dari pandangan mata. Jenengan ngelirik jilbabnya anyar. Oh, no. Batin panjenengan begitu. Nah, kata ya kredit. Bapak-bapak yang gitu keliru kata, lu aja bang bojo dewi. Lo niku bagian lo ya, jangan dikatakan tidak perbuatan khilaf itu. Itu jadi dosa pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika jenengan wudu, itu diampuni Allah dosa-dosa pandangan mata itu. Begitu juga ketika jenengan mengusap kepala, sebagian kepala itu jenengan usap, itu juga Allah ampuni khilaf-khilaf pada pikiran-pikiran panjenengan. Lo pikiran kita itu kan seringkali ngelayap kemana-mana. Ya tidak dilihat istri kita, tidak dilihat suami kita, tidak dilihat tetangga kita, tapi pikiran kita itu ngelayap kemana-mana, pergi kemana-mana sampai berbuat dosa pikiran itu. Loh itu yang kemudian oleh Allah itu lewat wudhu niku diampuni olehnya. Karena kita tidak mungkin meminta ampun kepada Allah atas itu karena kita tidak sadar. Jadi ternyata Bapak Ibu, begitu baiknya Allah itu, begitu baiknya Allah itu, dan begitu baiknya Rasulullah itu memberikan jalan kepada kita untuk pengampunan khilaf yang kita tidak pernah sadari. Dan Allah pun mengampuni kita tanpa kita sadar. Maka wudhu sudah luar biasa kan? Jadi jangan pernah ngabaikan apa yang disyariatkan Allah lewat wudhu niku. Jangan dianggap wudhu niku amalan biasa. Niku amalan luar biasa. Tidak ada ulama itu yang gak wudhu ketika dia hendak sholat, kecuali lah dalam hal misalnya maaf ya, tidak ada air atau dalam kondisi sakit yang mulai hal. Tapi maksud saya apa? Wudhu niku sesuatu yang sangat utama.
sangat utama. Jadi jangan pernah kemudian berpikir wudhu itu amalan biasa. Makanya Bapak Ibu, wudhulah. Jangan hanya ketika hendak sholat, dalam keadaan apapun kalau bisa panjenengan berwudhu. Bahkan siapa? Bilal bin Rabah niku terkagum-kagum Rasulullah itu. Mengapa terkagum Nabi kepada Bilal niku? Karena ketika Mi'raj niku Nabi mendengar suara sandal di dalam swarga. Ada sandal jalan-jalan. Lalu ditanya pada Jibril itu, suara apa itu Jibril? Kata Jibril, itu suara sandalnya Bilal bin Rabah. Apa amalannya itu? Kok bisa seperti itu? Di batin Nabi ngaten niku lah kira-kira. Terus ketika pulang dari Mi'raj niku ditanya Nabi pada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu? Ketika saya Mi'raj, saya mendengar suara sandalmu berjalan di dalam surga. Kata Jibril, itu sandalmu. Apa kata Bilal? Ya Rasul, saya itu kalau batal wudu, kalau saya berhadas kecil, siang atau malam, saat panas ataupun saat dingin, mesti saya itu berwudu, dan setelah wudu niku mesti saya sholat sunnah 2 rakaat. Apa kata Nabi? Bihima ainil tilkal manzilah. 2 hal itu Bilal yang menyebabkan kau sampai kepada maqam atau kedudukan. Wudu, masya Allah, wudu. Lalu nek Bapak Ibu pingin melebet surga niku, ya salah satu amalannya ahli surga niku tidak lepas dari apa? Wudu. Ibu tuh pingin betul melebet surga. Pingin apa pingin biasa? Oh, pingin banget. Lah nek pingin banget niku jenengan bar ngentut niku langsung wudu napa ngenteni ngentut kemawon. Ngenteni ngentut mulai. Loh itu loh Bapak Ibu, jadi luar biasanya wudu itu begitu. Maka kemudian jangan pernah kita itu menyangka amalan kecil yang sudah biasa kita lakukan itu tidak memberikan apa-apa kepada kita. Di dunia mungkin sama saja, tapi di akhirat itu nanti akan terlihat. Jenengan yang nggak biasa wudu, ngapunten nggih Bapak Ibu, akan menyesal pada hari akhirat nanti kalau sudah tahu betapa orang yang senantiasa berwudu niku mendapatkan kemuliaan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu sejak di dunia ini sudah disampaikan beliau. Wudu. Makanya kan seperti tadi saya katakan ketika wudu niku hatta yakhruja naqiban minal wudu. Hatta yakhruja naqiyan minaz zunub, sampai dia kemudian keluar dari wudu itu tanpa ada lagi dosa-dosa pada diri. Itulah Bapak Ibu. Tapi memang dosanya tidak dosa-dosa gede, tidak dosa besar. Tapi nanti perlu dipahami, dosa kecil itu kalau dibiarkannya akan jadi besar. Ya. Tapi dosa besar itu tidak akan pernah ada kalau yang kecil-kecil itu selalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ternyata memang wudu itu bisa untuk menjadikan kita mendapatkan pengampunan Allah tanpa kita sadari bahwa kita itu mendapatkan ampunan Tuhan. Itu sebabnya namun nek jenengan ngaji lebih jauh lagi, misalnya paling tidak itu misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali itu menyampaikan pada setiap basuhan itu ada doa-doanya. Karena boleh banyak dari ini. Jadi ketika panjenengan berwudu membasuh tangan itu ada doanya yang intinya itu adalah pengampunan, memohon ampun pada Allah atas dosa dan khilaf tangan ini. Begitu juga lisan, mohon pada Allah pengampunan atas dosa pada lisan kita. Tapi memang Nabi itu tidak sampaikan bagaimana kalimat doanya. Itulah istiadat Imam Al-Ghazali karena beliau mengetahui hadis ini. Gitu. Jadi intinya itu adalah munculnya air yang kita keluarkan dari anggota wudu itu juga akan menyucikan dosa-dosa itu. Maka dimohon pada Allah. Itu bedanya kalau panjenengan dengan hati tatkala berwudu, dengan tidak ada asupan di hati kita ungkapan-ungkapan kepada Allah di dalam wudu itu, memang berbeda.
Nah, ini saya sampaikan supaya kita kemudian mulai memahami ternyata memang wudhu itu luar biasa. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, jenengan kalau akan berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuilah wudhu niku salah satu tanda panjenengan yang akan menjadi pengenal panjenengan pada diri baginda. Jadi Nabi itu nanti akan mengenal panjenengan lewat wudhu panjenengan niku. Karena Nabi tidak berjumpa dengan kita. Coba panjenengan simak, ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah itu cerita, Nabi itu pernah lewat pemakaman. Lalu kemudian beliau uluk salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Uluk salam Nabi. Lalu ketika selesai uluk salam itu baginda Nabi itu mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwana. Sungguh saya ini, kata baginda Nabi, saya ini rindu sekali supaya bisa menatap saudara saya. Rindu baginda Nabi itu kepada saudara-saudaranya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, awalatna ikhwanaka, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kata Nabi, bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Lalu kemudian beliau katakan, yang disebut dengan saudaranya itu adalah umatnya baginda Nabi yang hidup setelah masa kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan ini termasuk orang yang dirindukan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nabi ini rindu pada kita. Padahal panjenengan tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mampu untuk mengenal orang-orang yang hidupnya itu setelah masa kehidupanmu? Bagaimana engkau mampu mengenal umatmu yang hidupnya itu setelah masa kehidupanmu ini? Apa kata baginda Nabi? Beliau berikan gambaran, bagaimana pandangan kalian seandainya ada pemilik seekor kuda putih, lalu kuda putihnya itu diletakkan di antara banyak sekali kuda-kuda yang berwarna hitam. Kira-kira pemilik kuda putih itu tahu enggak kudanya yang mana? Nah, panjenengan ditanya begitu, kira-kira tahu enggak itu pemilik kuda putih? Ya mesti tahu. Wong warnanya putih diletakkan di antara yang banyak sekali berwarna hitam. Ya tahu. Kata para sahabat, iya ya Rasul, mereka tak mesti dia tahu. Apa kata baginda Nabi? Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka itu, saudaraku itu adalah mereka nanti yang muncul cahaya pada anggota-anggota wudu. Nabi ini kok kenal saja, kenal panjenengan itu besok itu adalah karena munculnya cahaya dari anggota wudu. Jadi jangan kemudian kita menyepelekan, itu nanti kartu pengenal kita di hadapan baginda Nabi. Saya dan Bapak Ibu insya Allah akan berjumpa dengan baginda Nabi itu. Bahkan jenengan saya belum lahir, Rasulullah itu sudah merindukan panjenengan. Dan kelak Nabi mengenal kita dari anggota wudu kita. Maka jangan lupa berwudu, banyak-banyaklah berwudu, banyak-banyak berwudu. Paling tidak niku jenengan menyadari begini, saya wudu ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang tidak pernah saya sadari. Mudah-mudahan saya berwudu ini ya Allah, semoga nanti pada hari akhir itu Nabi itu mengenal saya sebagai umat. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hati kita istiqamah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, terutama yang kita kaji pada pagi hari ini tentang wudu. Dan saya ingin ingatkan, kalau misalnya tidak bisa seluruhnya setiap saat kita berwudu, ambillah waktu-waktu tertentu jenengan berwudu. Mau sholat ya mesti wudu, mau tidur jangan lupa wudu, mau berangkat kerja misalnya ya wudu, mau bekerja wudu.
Lah nanti kalau di tempat kerja atau di tempat di mana kita sedang pergi kok batal wudunya, tidak bisa wudu, yang tidak apa-apa. Tapi ambil waktu-waktu tertentu. Kalau tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi itu secara keseluruhan waktu kita, jangan tinggalkan semuanya. Ambil bagian-bagian yang panjenengan bisa menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu. Enten apa Pak? Doa gitu tadi ya, Pak Samsudin. Doa untuk Pak Lutfi, Effendi, Pak Fatul Rahman, dan juga Bapak Sri Hartono. Yang ketiga, orang ini akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dari pengurus takmir Masjid Al-Muttaqun Prambanan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kesehatan lahir batin pada diri ketiga orang ini, bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasul, bisa mencukupi apa yang menjadi rukun haji, bisa menjalankan sunnah-sunnahnya haji, dan sejak berangkat dari rumah sampai nanti di tanah suci beliau dalam keadaan sehat walafiat, sampai kembali ke rumah ke Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ويسر لكم الخير حيثما كنتم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزكا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.